Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala dinan ribatan matinan baina qulubil mu'minin wa amara bittihadi wa ta'awuni wa naha 'anit tafarruqi wa tanazu'i fi kitabih. Ashhadu an la ilaha illallah qawiyul matin wa ashhadu anna muhammadar rasulullah zu qalbur rahim wa khuluqal azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sirril hayatil wujud wa sababil a'zami likulli mawjud. Salatan tusabbitu fi qulubinal iman wa tuhaffizunal Qur'an wa tufahhimuna minhul ayat wa taftahu lana biha nurul jannat wa nurun na'im wa nurun nazri ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Asatizatil a'izza wal ulama'il fudala ummahatil a'izza uhanni'ukum wa uhayyi'ukum bittahiyyah. Yang mulia Al-Mukarram Ad-Doktor Profesor Dr. Kiai Haji Kana Sutisna yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Yang kami hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Muhammad Yusuf Haji Suaib, sesepuh Jatiranggon. Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Arsali, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Muhammad Sudarmaji, Al-Mukarram Al-Ustaz Apen, Al-Mukarram Al-Ustaz Aib Saifuddin Zuhri. Masya Allah, alhamdulillah. Ini hari beliau baru pulang dari tanah suci Makkah. Maka mudah-mudahan masih ada yang ngikutin 40 malaikat bersama-sama kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang mulia Bapak Camat Jati Sampurna, yang juga kami hormati Bapak Lurah Jatiranggon, dan ada Ki Ucuk Jumanta, Ustaz Arsali sudah SAG, alhamdulillah. Sudah Bapak Camat sejarah ilmu agama, dan para asatidz lainnya yang tidak kami sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Ustaz Tendi, Ustaz Yusuf, dan Ustaz Ahmad Hidayat Al-Bayurani yang hadir juga pada kesempatan malam hari ini. Teman-teman dari FBR, teman-teman dari pencak silat Sinar Jalan 6, ya, teman-teman dari seluruh profesi yang hadir pada kesempatan hari ini, dan saya atas nama Khadimul Ummah, pelayannya masyarakat, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Al-Fakir minta maaf. Tolong bacakan surah Al-Fatihah. Karena kemarin hari Jumat jam 9 Kiai Haji Roma Irama masuk ICU. Beliau sempat telepon saya, cuma bilang, "Ustaz, minta maaf, hari Sabtu besok saya gak bisa hadir, saya ada di rumah sakit, cuma nggak boleh dikasih tahu." Saya nggak kasih tahu siapa-siapa, cuma saya kasih tahu Haji Yusuf.
kalau beliau sekarang sedang dirawat. Jadi beliau minta maaf, salam kepada saudara-saudara sekalian. Hari ini kita sama-sama bacakan sebuah surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan dengan secara cepatnya, dan Allah panjangkan umurnya dalam taat kepada Allah. Karena beliau banyak memberikan inspirasi dalam satu dakwahnya kepada kita semua, termasuk pembawa acara Al-Ustaz Usdun Ibnu Khaldun. Beliau adalah ketua Fahmi Tamami Jakarta Selatan, yang memang juga dekat dengan Kiai Roma, karena beliaulah yang sehari-hari membantu Kiai Roma pembangunan pesantrennya di Kerawang. Yang hari ini Tepan tidak kuat ngapa-ngapain, tapi masih ada kesempatan buat kita untuk terus mendoakan beliau. Dan hari ini saya minta keikhlasan dari semua hadirin untuk kita bacakan sebuah surat Al-Fatihah dengan niatan mudah-mudahan Allah angkat penyakit daripada irama yang disembuhkan dengan secepat-cepatnya. Ya Rabban Nas isfi Mardona Raden Haji Oma Irama bin Haji Raden Bunda biniat sifat wal qabul wal barakah. Al-Fatihah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Yang kedua, ini masih belum bisa hadir atau bisa atau tidak. Itu Wamenak, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Beliau sendiri sebenarnya yang minta untuk diundang. Bahkan undangannya pun langsung disampaikan oleh Bang Iwan Nafi. Ya, tapi beliau masih bersama Menteri Agama di Oprut Sentul. Dia cuma sampaikan kalau andai kata ada waktu longgar saya langsung menuju ke sini katanya. Tapi kalau enggak diminta maaf dan segala macamnya, dan dia memberikan hadiah juga buat teman-teman Hadiko yang nanti akan saya sampaikan kepada teman-teman Hadiko apa yang menjadi sebuah permasalahan yang dia bisa kasih kepada kita semua. Tapi yang jelas itu adalah amanat yang mesti saya sampaikan kepada saudara sekalian. Yang ketiga, ini alhamdulillah Prof Nana juga udah SMS saya WA. Firdaus mohon maaf nggak bisa hadir. Tepar juga sakit, istrinya baru sembuh, beliau sakit, supirnya sakit, nggak ada yang bisa ngantar segala macam. Lalu saya sampaikan kepada Prof Nana, ya Allah, ini jangan semuanya pada nggak datang. Tapi alhamdulillah beliau Allah ijabah begitu maghrib baru WA. Ya udah dah kalau gitu saya insya Allah hadir. Cuman saya minta ceramah lebih dulu. Baik, saya bilang. Dan yang kedua, ya alhamdulillah beliau hadir bersama-sama kita. Mudah-mudahan bisa memberikan keilmuannya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi jangan sampai orang Jatilanggon ini tanpa mendapatkan ilmu dalam satu harinya. Sebagaimana yang Nabi sabdakan, "Idza ata alayya yauman la azdadu fihi ilman yuqarribuni ila Allah azza wa jalla fala burika li fi tulu'i syamsi dzalika yaum." Kalau datang satu hari padaku, ya, tidak ada penambahan ilmu untukku dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, fala burika li fi tulu'i syamsi dzalika yaum. Maka hidupku enggak akan berkah pada hari itu. Ya, jadi itu yang saya sampaikan. Yang terakhir yaitu Yai Haji Khairul Hidayat. Tapi insya Allah beliau dari Kemayoran ngajar langsung nanti sini, dan nanti langsung dijemput oleh Ustaz Bang Iwan Nafi di Jatiwarna. Insya Allah akan hadir bersama-sama kita. Jadi saya atas nama panitia, atas nama warga, dan atas nama kawan-kawan segala seluruhnya, saya mohon maaf. Kita semua udah berusaha, tapi Allah belum berkehendak untuk kita bisa bertawajuh dan bersilaturahmi di acara milad, ya,
Ini acara sesungguhnya acara ulang tahun yang pertama daripada Majelis Taklim Hadikotul Ma'rifah. Jadi Hadikotul Ma'rifah ini ya kita namain hadikoh karena hadikoh itu adalah kebun. Dalam bahasa Arab itu kebun itu ada 3. Ada yang menyebutnya dengan kata-kata jannah, ada yang menyebutnya dengan kata-kata bustanun, ada yang menyebutnya dengan kata-kata hadikotun. Kalau jannah itu taman yang enak, mau makan tinggal makan, mau anggur ada segala macam, tanpa usaha apapun, itu surga yang luar biasa nikmatnya. Karena tujuan kita pasti ke surga. Maka kalau ngomong enak, jannah. Lalu yang kedua, bustanun. Bustanun juga artinya kebun. Cuman kalau bustan, biasanya kebun itu dipakai buat tanam-tanaman. Jadi kebun pohon-pohonan yang indah penglihatannya. Tidak banyak reaksi buat kita semua. Tapi kita namakan ini dengan sebutan hadikoh. Biasa disebut dengan hadikotul hayawan, kebun binatang. Ya. Kenapa saya sebutnya dengan sebut hadikoh? Karena kalau di kebun binatang itu, ya, dia mesti survive, dia mesti bisa bertahan. Kalau dia pengen hidup, lalu dia harus bisa menciptakan generasi. Kalau memang dia pengen tidak generasi punah. Lalu dia harus bisa mencari makan sendiri, harus bisa mencari segala macamnya. Maka disitulah yang disebut dengan ma'rifah, ya, ilmu yang harus kita cari. Maka di kebun ini yang ada hanya keilmuan. Maka walaupun sambil ngopi, dia bercandanya bercanda keilmuan. Walaupun ya kita santai, serius tapi santai. Ini yang memang banyak memberikan tausiah kepada kita itu Ustaz Aed Saifuddin. Ya, beliau banyak memberikan motivasi tentang keilmuan. Sampai dimanapun kita melakukan itu dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, di dalam Majelis Taklim Hadikotul Ma'rifah ini tidak ada tawakuf. Kalau punya majelis taklim yang lain ada tawakufnya, kita ketika orang-orang bertawakuf kita membuka. Kenapa mesti harus tidak bertawakuf? Tawakuf itu artinya berdiam diri, diam sementara, secara lugotan, secara bahasa. Maka ketika kita tidak ngejar apa-apa, kita ngomong anak atawakuf, saya diam aja di sini. Kif, gitu. Diam. Kif. Duna ra'yikatil hayati mujahidan. Innal hayata aqidatul wal jihad. Nah, saya berpikir bahwa ya udahlah, kita nggak usah pakai lugotan atau istilahan, ya udah kita biasa aja terus majelis taklim ini berjalan, ya, dengan keilmuannya. Jadi tidak harus berhenti karena bulan puasa. Ada bulan puasa kita tambahin aja lagi. Karena sebenarnya sesungguhnya maksudnya ulama itu kita berhenti dari majelis taklim yang mingguan, yang bulanan untuk menghadapi bulan puasa yang luar biasa. Yang mesti ada persiapannya. Kalau kata Kiai Asali itu mesti ada kesiapan ruhaniah, kesiapan fitriyah, kesiapan jasadiyah, bahkan kesiapan iqtisadiyah. Duit di bulan puasa yang mesti kita punya. Karenanya mesti khusus. Tapi di Hadikotul Ma'rifah sengaja memang kita konsepkan, udahlah, yang penting kita bisa melakukan sesuatu. Karena kalau berhenti itu, kata Imam Al-Ghazali, ini ra'aitu wuqufal ma'i yufsiduh. Insa la toba in lam yajri lam yatib. Yang paling saya benci itu adalah ketika saya melihat air itu tenang. Kalau air itu tenang, pasti air itu merusak. Kalau air itu tenang, tidak mungkin ikan bisa hidup. Air tenang itu membahayakan, maka harus dialirkan air itu. Insa la toba in lam yajri lam yatib. Kalau air itu mengalir, maka air itu bisa buat dipakai apapun. Hatta kita berhadas, lalu kita mensucikan diri kita dengan air yang tenang, itulah kita bisa lakukan.
Saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di 1 tahun perjalanan Hadikotul Ma'rifat, kami mohon maaf belum banyak memberikan keilmuan dalam pembelajarannya. Ya. Yang baru tersusun dan teman-teman punya adalah kita sama-sama melakukan, mempelajari dan mengkaji Rotibul Haddad. Lalu pengajiannya hanya Nasoil Ibad. Insya Allah di tahun kedua baru kita akan juga mempelajari mafahim yajib antusoha, paham-paham yang perlu diluruskan. Kenapa ini menjadi sebuah stressing kita? Karena saya pengen orang-orang Jatirangon khususnya di Pabuaran ini, ketika orang tanya ngapain lu tahlilan, dia bisa jawab nggak marah, tapi dengan dalil-dalil yang kuat. Ngapain itu harus ziarah, dia bisa menjawab, ada dalil-dalil seperti itu. Ini buku Mafahim Yajib Antusoha yang dikarang oleh Syekh Ali Al-Maliki, itu hanya sesungguhnya mengkanter daripada pemikiran Wahabi dalam kitab Majmu'atut Tauhid. Inilah yang dikanter itu, dan inilah sebuah alasan-alasan yang secara dalil akli dan dalil nakli itu dipahami. Oleh karena itu, teman-teman Jatirangon di Pabuaran juga mesti mempelajari itu semua. Ya insya Allah di tahun kedua kita akan stressing itu. Kalau untuk bicara riwayat Nabi Sirah Nabawiyah, kami memang hanya baru belajar rawi berjanji, yang insya Allah 3 rawi lagi juga akan kita lakukan pembelajarannya. Yang pertama adalah berjanji, yang kedua adalah ad-dibai, yang ketiga adalah simtud durat, yang keempat adalah dia ulami. Jadi 4 Sirah Nabawiyah yang kira-kira sedang booming di Indonesia, paling tidak orang-orang sini Jatirangon paham dan bisa serta tahu daripada kegiatan-kegiatan itu semua. Lalu yang ketiga, insya Allah selain silat, gambar dan yang lainnya, kita juga akan buka TK, ya, TK Islam yang memang banyak anak-anak kecil yang juga perlu dibina, karena ini merupakan kader-kader kita. Subhanul Yaum Rijalul Ghad, pemuda hari ini pemimpin untuk yang akan datang. Inilah program-program yang begitu banyak. Oleh karena itu mohon doanya dari bapak-bapak ibu sekalian, terutama doain biar Hadikotul Ma'rifah ini punya lahan. Ya, ini alhamdulillah kita masih dikasih lahan, ya, untuk bisa segala macam mencari keilmuan. Kalau nanti orang udah pakai, udah dibeli, dah susah lagi nyarinya. Oleh karena itu kita akan berusaha semaksimal mungkin, mudah-mudahan berkat doa Bapak dan Ibu sekalian kita mempunyai satu sarana yang bisa untuk lembaga pendidikan kader-kader generasi kita semua. Karena sekali lagi kita ini sebagai manusia yang dikatakan innamal mar'u hadisun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman wa'a. Setiap kita adalah pelaku sejarah, maka jadikanlah sejarah yang baik untuk bisa dikenang, dicontoh, ditiru oleh generasi yang akan datang. Kalau anak-anak kita pengen punya panutan, maka hari ini kita letakkan dasar-dasar kebaikan untuk anak-anak kita ke depan. Inilah yang mungkin dapat saya sampaikan. Sekali lagi, dalam acara milad ini kita mempunyai tema merangkai bingkai yang terkoyak. Memang ini satu pandangan filosofi, karena setelah pemilu itu rata-rata orang agak diam-diaman. Milihnya 01, milihnya 02, milihnya 03. Padahal udah dijaga makan itu, padahal udah dikasih minyak dia atau segala macam. Dari situ ada yang diam-diaman, nah itu nggak benar. Di Jatirangon ini udahlah. Oh iya, silakan. Iya. Kasih tahu Hamam. Ini Prof. Kana izin sebentar, beliau.
Kasih tahu sumurnya. Sumur. Nyemplung dia, nyemplung. Ya, jadi gitu. Jadi kita akan rangkai satu bingkai yang kira-kira udah mulai pletot-pletot. Ya. Bingkai ini dalam bahasa Yunani disebut dengan kadera. Maka kalau dalam politik itu disebut kader. Kalau orang bilang saya adalah kader, maka dia adalah bingkai. Kalau kuat kadernya, maka kuatlah bingkainya. Ketika kuat bingkainya, mau dipasang foto siapa aja juga enak. Tapi ketika kadernya lemah, ya, maka bingkainya jelek, dipasang foto yang cakep sekalipun, dipasang foto Ustadz Ustul sekalipun, jelek kelihatannya, meletot pula. Jadi foto saya apa bingkai yang jelek? Nah, bingkainya yang jelek, maka fotonya ikut jelek. Tapi kalau bingkainya cakep, mau dipasang foto Haji Toha yang jelek juga tetap aja. Begitu kira-kira. Jadi ini yang mesti kita perbaiki. Bagaimana cara memperbaikinya? Yang pertama, tanamkan penglihatan kita dengan penglihatan cinta. Jangan sekali-kali kita lihat dengan kebencian. Maka Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita dengan sebutan wa ainur ridha an kulli aibin kalilah kama anna ainu sukhti tubdil masawiyah walastu bihayabin liman la yahabuni walastu ara lil mar'i ma la yaraliya fa in tadnu minni tadnu minka mawaddah wa in tan'anni talqani an kanaiya kilana ghaniyun an akhihi hayatahu wa nahnu idza mitna asaddu taghaniya. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau Anda punya penglihatan cinta, maka semua aib-aib yang ada akan hilang. Semuanya enak dilihat, semuanya bagus dengan perasaannya. Karena kita melihatnya dengan penglihatan cinta. Tapi kalau kita lihatnya dengan kacamata kebencian, apapun yang kita kerjakan bagus, jelek aja di hadapan orang. Udah cakep-cakep pakai baju begini, ya kan? Dia bisa foto baju oma. Kalau ngelihatnya dengan pandangannya jelek, bajunya boleh muntah gitu. Belum bayar nih dan segala macam. Tapi kalau kita melihatnya dengan kacamata kita, waduh luar biasa. Yang hitam-hitam, yang kuning-kuning, yang warna orange-orange, ya jingga-jingga dan yang lainnya. Oleh karena itu kami mohon doanya. Nah ini satu. Ya, doain supaya adik Qotul Ma'rifah punya kekuatan, punya semangat untuk terus mencari ilmu yang disebut dengan thalabul ilmi. Makanya ada satu statement sinyalemen dari Hadiko itu adalah dengan sebutan takmir. Kalau disebut dengan takmir, kita menyebutnya khadimul ummah. Ya. Kalau disebut dengan takmir, khadimul ummah. Lalu kita sebut masjid Baitullahir Rahmah. Lalu kita sebut al-muslimun ikhwani fillah. Kalau kita sebut dengan sebutan Hadikotul Ma'rifah, maka kita menjawab lana jannati fid dunya. Ya. Ada bisa ngikutin? Ya. Ada bisa ngikutin? Ya, ayo anak-anak nih. Takmir. Oh, yang kecil-kecil loh. Takmir. Hadimul ummah. Masjid. Baik. Al-muslimun Hadikotul Ma'rifah. Alhamdulillah. Lana jannati di dunia. Ini milik kita dan ini surga kita. Disinilah kita bisa mencari kebaikan-kebaikan yang memang Allah turunkan kepada kita semua. Terima kasih. Selamat ulang tahun buat teman-teman Majlis Hadikotul Ma'rifah yang hari ini miladnya pasti tanggal 1 tahun ya di bulan Sya'ban yang hari ini, yang mudah-mudahan Allah kabulkan segala niat dan hajat kita. Amin. Al-Fatihah. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.